Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai migrasi manusia di Asia Tenggara. Nah, kalau kita perhatikan bahwa di dalam sejarah itu terdapat 4 zaman es atau zaman glasial, yaitu Gunz ya, yang pertama, di mana pada masa itu muncul Homo erectus, kemudian yang kedua Mindel, ketiga zaman es Ris, dan yang keempat adalah Wurm. Jadi pada masa atau zaman es Wurm ini yang keempat muncul manusia yang disebut Homo neanderthalensis dan juga Homo sapiens. Nah, di antara keempat zaman itu, antara zaman es yang pertama dan kedua, kedua dan ketiga, ketiga dan keempat, kemudian yang keempat kembali ke satu misalnya, itu selalu ada zaman yang disebut interglasial. Jadi zaman interglasial adalah zaman di mana air atau salju di kutub mengalami pencairan sehingga kemudian permukaan laut menjadi naik gitu ya. Nah, sehingga yang tadinya merupakan daratan akan menjadi lautan, dan itu sering terjadi pada masa interglasial. Nah, kita lihat Homo sapiens. Jadi sejarah Indonesia ini memang lebih dekat sekali dengan sejarah manusia, karena di Indonesia ditemukan ya fosil Homo sapiens. Yang pertama adalah Homo erectus. Nah, Homo erectus ini terkenal sebagai Java Man, manusia Jawa, yang ditemukan di Sangiran, dan kemudian baru-baru ini ditemukan di Bumiayu. Ya, jadi Java Man itu penemuannya sudah dua ya, di Sangiran dan Bumiayu. Diduga yang Java Man dari Bumiayu ini lebih tua daripada Java Man yang berasal dari Sangiran. Nah, Java Man ini berasal dari 1.800.000 tahun yang lampau. Nah, kemudian ada lagi penemuan Homo erectus atau Java Man ya, yang usianya ini lebih muda, yang ditemukan di Sangiran tadi, yaitu mereka hidup pada masa di antara ya 1.500.000 tahun yang lampau sampai 700.000 tahun yang lampau. Jadi manusia Sangiran yang ditemukan Sangiran, Java Man ini lebih muda daripada Java Man yang berasal dari Bumiayu. Nah, kemudian kita beralih ke timur, ini penemuan-penemuan yang baru ya. Kemudian ada penemuan Homo floresiensis di ya, ini berasal dari, orang mengatakan ini Homo floresiensis awal yang ditemukan di Matamange, Nusa Tenggara Timur. Ini usianya sekitar 700.000 tahun yang lampau. Nah, kemudian ini merupakan penemuan baru. Kemudian penemuan sebelumnya itu ditemukan Homo floresiensis di Pulau Flores yang usianya lebih muda, yaitu 100.000 tahun yang lampau sampai 60.000 tahun yang lampau. Jadi
di dalam sejarah manusia, maka di Indonesia ini menempati fungsi yang sangat penting, ya, karena ditemukan fosil-fosil manusia yang tertua. Nah, memang rupanya Indonesia ini sebagai kawasan yang diduga merupakan asal-usul manusia, yang kemudian dari sinilah terjadi semacam peristiwa diaspora. Jadi diduga peristiwa diaspora itu ketika terjadi peristiwa banjir besar pada zaman Nabi Nuh, ya, yang terjadi, ada teori yang mengatakan 4000 tahun yang lampau, tapi ada juga riset yang menyatakan terjadi 6000 tahun yang lampau, atau yang ada juga yang berpendapat 10.000 tahun yang lampau. Jadi peristiwa banjir besar Nabi Nuh ini menyebabkan manusia yang ada di Asia Tenggara ini mengalami diaspora, artinya mereka pergi, ya, menyelamatkan diri dari peristiwa banjir itu dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Nah, setelah itu kita mendapati teori yang menyatakan, ya, ini lebih mudah lagi. Jadi setelah Homo erectus dan Homo floresiensis, ya, kemudian muncul apa yang disebut dengan teori of Africa. Jadi teori ini menyatakan bahwa orang-orang Afrika pada masa 50.000 tahun yang lampau, mereka meninggalkan benua Afrika dengan cara berjalan kaki. Kemudian ada yang mengarah ke timur, ke utara dan timur, tapi kemudian ada juga yang ke utara. Nah, diduga manusia yang ke utara itu menjadi nenek moyang, ya, bangsa-bangsa di Eropa. Nah, yang ke timur, ya, kemudian melalui jalan darat sampai ke Semenanjung Melayu. Nah, di Semenanjung Melayu, karena di situ paparan Sunda dan paparan Sahul masih bersatu, nah sehingga orang-orang Afrika ini kemudian berjalan kaki, tidak melakukan penyeberangan laut, karena pada masa itu daratan Asia Tenggara masih bersatu dengan daratan di kawasan Australia. Jadi paparan Sahul dan paparan Sunda masih bersatu. Nah, di sini kita bisa mendapatkan bukti, misalnya adanya situs Song Terus, kemudian situs Braholo, kemudian Song Kepek, ya, di Jawa Timur. Jadi ini adalah merupakan peninggalan dari manusia atau orang-orang Afrika yang datang ke Indonesia. Kemudian ada situs Paso di Minahasa, Sulawesi Utara, yang berumur 8.000 tahun yang lampau. Kemudian ada lagi situs Leang Burung dan Leang Sekpao di Sulawesi Selatan sebagai pendukung, ya, suku Toala yang berumur sekitar 6.000 tahun yang lalu. Jadi migrasinya orang-orang Afrika itu memang tidak melalui laut, ya kan. Nah, sehingga mereka tidak mempunyai kemampuan atau mempunyai keterampilan dalam hal teknologi membuat
perahu atau kapal. Nah, kemudian ada migrasi yang kedua. Oh ya, jadi perlu dijelaskan ya bahwa salah satu peninggalan dari migrasi yang pertama di Jawa itu ada manusia yang fosilnya diketemukan di Wajak, yaitu lembah Wajak, daerah aliran Sungai Berantas ya, dekat Tulungagung di Jawa Timur. Nah, di sana ditemukan Homo wajakensis, itu manusia wajak yang hidupnya kelihatannya mendekati migrasinya orang-orang Afrika tadi, yaitu 40.000 tahun yang lampau. Jadi fosil serupa, jadi fosil manusia wajak ini ditemukan juga di Gua Palawan di Filipina, kemudian di Goa di Niah ya, Malaysia. Jadi di situ memang ada kesamaannya. Jadi ada pada waktu itu dataran Sunda dan Sahul masih menjadi satu, sehingga sampai ke Semenanjung, kemudian ke selatan masuk ke Indonesia, kemudian yang ke timur sampai ke Filipina. Jadi di situ ada 3 fosil yang sama, yang mempunyai kesamaan umur. Nah, kemudian memang manusia Afrika tadi tersebar di Asia Tenggara ya, jadi sebelum dataran Sunda ini terbenam oleh air. Nah, manusia Afrika yang bermigrasi 50.000 tahun yang lampau ini ternyata dari hasil penelitian merupakan nenek moyang dari penduduk Papua dan kemudian juga Australia, yaitu suku aborigin. Jadi ada penelitian mengenai penelitian DNA yang menyatakan bahwa aborigin ini mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang-orang Afrika yang telah bermigrasi 50.000 tahun yang lampau. Nah, pada masa lampau manusia-manusia Afrika itu memang menyeberang ke kawasan timur Nusantara, yaitu paparan Sahul, juga masih menjadi daratan pada waktu itu, sehingga mereka, orang-orang Afrika ini menjadi nenek moyang orang Papua dan aborigin Australia. Nah, rupa-rupanya Sulawesi ini menjadi salah satu pintu masuk bagi penutur Austronesia. Sebenarnya ya orang teorinya lebih ke sana, tetapi agaknya juga Sulawesi ini dikenal sebagai batu loncatan bagi migrasi awal manusia dari Afrika sekitar 50.000 tahun yang lampau. Jadi sebelum tiba di Papua dan Australia, mereka tinggal di Pulau Sulawesi. Nah, sisa-sisa manusia Papua atau sisa-sisa manusia dari Afrika ini dikenal sebagai masyarakat Da'a yang tinggal di Sulawesi Tengah dan perbatasan Sulawesi Barat. Nah, mereka ini telah diidentifikasikan memiliki ciri-ciri fisik dan kebudayaan non-Austronesia. Jadi selama ini
kita tidak mempunyai pengetahuan mengenai jalur migrasi, ya, terutama jalur migrasi orang Afrika yang melalui Sulawesi. Jadi selama ini orang lebih banyak tahu bahwa Sulawesi adalah pintu migrasi bagi Austronesia yang datang lebih muda, ya, ke Indonesia. Jadi kalau dilihat masyarakat Da'a ini fenotipe atau bentuk wajahnya ini lebih menyerupai orang Papua yang termasuk kelompok migrasi awal dari Afrika dan tiba di Nusantara pada 50.000 tahun yang lampau. Nah, kuat dugaan masyarakat Da'a ini memang kelompok Australomelanesoid dengan ciri pygmy, jadi berbadan pendek, rambutnya keriting, serta kulit cenderung gelap. Nah, masyarakat Da'a pada umumnya tinggal di dataran tinggi di wilayah Kabupaten Sigi, Sulawesi Utara, atau Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Mereka ini berpindah-pindah dengan berburu dan meramu. Nah, senjata utama mereka adalah sumpit. Ya, jadi ciri khas dari masyarakat Da'a itu. Nah, yang jelas bahwa masyarakat Da'a ini rumah asli mereka itu biasanya di atas pohon atau juga rumah panggung yang terbuat dari bambu setinggi hingga 5 meter. Jadi masyarakat Da'a tidak mengenal domestikasi kerbau. Jadi domestikasi kerbau itu adalah merupakan ciri dari masyarakat yang bertani di sawah. Jadi memang masyarakat Da'a ini tidak mempunyai keterampilan menanam padi di sawah, karena kerbau ini termasuk salah satu binatang yang dipakai untuk membajak sawah, gitu ya. Jadi tadinya merupakan binatang liar yang kemudian bisa dikendalikan, bisa dijadikan binatang untuk membajak sawah, sehingga kemudian orang mengenal penanaman padi di sawah, dan bangsa yang cocok dengan itu adalah Austronesia. Jadi masyarakat Da'a itu termasuk masyarakat yang takut kepada air, juga takut kepada laut. Jadi sama sekali tidak mengenal budaya membuat perahu. Jadi karena memang ketika berpindah, dataran Sunda dan dataran Sahul ini masih menyatu. Nah, masyarakat Da'a ini memiliki ciri budaya non-Austronesia. Nah, tetapi kalau dilihat dari data bahasa, ya, maka akan tampak sekali bahwa mereka juga rupanya menjadi salah satu penutur, ya, bahasa yang disebut Malayo Western Malayo Polynesian, atau serumpun dengan masyarakat yang ada di masyarakat Dayak di Kalimantan. Jadi bahasa dan budaya ini memang bisa dipinjam, ya. Sebenarnya bisa ditiru, ya. Jadi istilah dipinjam itu memang istilah teori antropologi yang sudah sangat usang. Jadi maksudnya mereka bisa meniru budaya dari masyarakat lain.
Nah, sehingga memang penelitian budaya seringkali terkecoh oleh ya, terutama ahli-ahli antropologi. Tapi kalau dites melalui DNA, maka DNA tidak lagi bisa membohongi, ya, karena DNA itu akan selalu menyatakan bangsa ini mempunyai budaya tertentu yang sebenarnya bukan budaya nenek moyangnya itu. Jadi masyarakat Daa ini di satu sisi merupakan atau secara fisik itu keturunan Australo-Melanesioid, tetapi mereka mempunyai kemampuan sebagai penutur bahasa Austronesia. Jadi karena mereka memang bisa menyesuaikan diri. Di satu sisi yang lain, bangsa Austronesia ini termasuk bangsa yang sifatnya adalah ekspansif, jadi aktif mengembangkan budayanya, terutama adalah bahasa. Nah, hal ini akan didukung oleh bukti-bukti gambar cap tangan yang berlatar belakang warna merah pada cadas kuno di Leang Patai di Maros, Sulawesi Selatan. Nah, gambar-gambar cap tangan tadi setelah diteliti ternyata usianya 39.900 tahun yang lampau. Jadi ini merupakan gambar tangan tertua di dunia yang selama ini dipegang oleh penemuan yang ada itu ya di gua-gua di Spanyol. Jadi gua-gua di Spanyol itu memang juga ada cap-cap tangan, tetapi berasal dari 38.000 tahun yang lampau. Ya, jadi penemuan di Maros, Leang Patai ini merupakan penemuan tertua di dunia. Jadi berarti penemuan cap-cap tangan itu merupakan penemuan yang lebih tua, dan selama ini orang menduga bahwa cap-cap tangan itu lebih muda itu ya dari penemuan. Tapi ini merupakan penemuan yang sebenarnya penemuan yang baru, yaitu dari tahun 1950 yang ditemukan oleh C.H.M. Herrenpalm. Nah, tetapi kalau dibandingkan dengan di Spanyol, maka di gua Leang Patai ini ada kekasannya, itu di sana ditemukan babi rusa. Jadi ada gambar babi dan rusa. Ini suatu hal yang khas dari peninggalan Leang Patai itu. Nah, selain dari Leang Patai, maka gambar-gambar cap tangan pada cadas kuno juga ditemukan di kawasan Kars Sangkulirang, Mangkalihat, Kalimantan Timur, yang berusia lebih muda, yaitu 10.000 tahun yang lampau sampai 12.000 ya, jadi 10.000 sampai 12.000 tahun yang lampau. Nah, di sana memang secara menakjubkan ya, ditemukan ada sekitar 2.300 gambar ya pada 40 situs yang tersebar di situ. Jadi penemuan di kawasan Kars Sangkulirang, Mangkalihat ini ditemukan oleh Jean Michel Cassin dan Luc Henry Fake pada tahun 1994. Jadi ini termasuk penemuan yang baru. Nah, nenek moyang
orang Papua dan aborigin Australia ini disebut dengan sebutan Australomelanesuit. Karena di sini ada temuan bahwa aborigin Australia dengan Papua ini memiliki kedekatan genetika. Jadi mereka tampaknya mendapatkan pembauran genetika dengan manusia purba Denisovian. Nah, kemudian Papua dan aborigin ini terpisah atau berpisah sekitar 37.000 tahun yang lampau. Jadi sebelum terbentuknya Selat Torres. Jadi 37.000 tahun yang lampau berpisah, yang ke selatan ke Australia, yang ke timur sampai ke Papua. Nah, kemudian seorang ahli yang bernama David Lambert mengatakan bahwa nenek moyang aborigin dan Papua ini terpisah dengan populasinya di Eropa dan Asia sekitar 58.000 tahun yang lampau. Jadi Lambert ini adalah ahli evolusi dan juga genetika dari Australian Research Center for Human Evolution, Griffith University, Queensland di Australia. Jadi Lambert ini melakukan publikasi pada jurnal PNAS 2016 dan kemudian juga jurnal Science sebagai satu dari 10 penemuan terpenting 2016 karena telah membantah teori multiregional yang dipublikasikan oleh Alan Thorne dari Australian National University. Nah, teori multiregional Thorne menyebut populasi manusia berasal dari beberapa lokasi yang berbeda, termasuk aborigin. Thorne melakukan pengurutan DNA, yaitu DNA sequencing purba dan dari sejumlah individu aborigin Australia, termasuk Mungomen yang dikenal sebagai aborigin tertua. Nah, hasil riset Thorne adalah Mungomen berbeda dengan aborigin saat ini, tetapi merupakan keturunan manusia sejenis Homo erectus dari Indonesia yang sudah punah. Nah, kemudian Lambert mengurut ulang DNA manusia yang dikuburkan di sekitar Mungomen dan menemukan indikasi bahwa hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Thorne itu telah terkontaminasi. Riset Lambert menunjukkan bahwa aborigin Australia tidak diragukan lagi sebagai manusia pertama Australia. Nah, Lambert juga memastikan jejak asal-usul aborigin dari Afrika menguatkan teori out of Africa. Nah, Lambert menguatkan simpulannya dengan meneliti genom modern sejumlah besar individu aborigin dari beberapa wilayah di benua Australia. Lambert kemudian membandingkan DNA aborigin dengan Papua. Bisa disimpulkan orang aborigin dan Papua mempunyai kedekatan. Mereka berasal dari satu gelombang migrasi yang sama dari Afrika
sebelum berpisah pada 37.000 tahun yang lalu. Lambert menyatakan bahwa Asia Tenggara, khususnya Indonesia, ini berperan penting untuk memahami evolusi manusia, meskipun kini diakui Afrika merupakan asal semua spesies manusia modern. Tetapi Indonesia menjadi asal manusia purba, Homo floresiensis, yang baru-baru ini ditemukan, yang berasal dari 700.000 tahun yang lampau. Nah, di Indonesia juga ditemukan manusia purba Homo erectus atau Java Man, yang menunjukkan kawasan itu telah dihuni manusia sebelum kedatangan manusia modern. Temuan terbaru berupa lukisan di Gua Sulawesi yang berusia sekitar 40.000 tahun yang lalu semakin menunjukkan pentingnya posisi Indonesia dalam sejarah manusia. Herawati Sudoyo Supolo, seorang pejabat deputi direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, menyatakan bahwa sampel DNA Papua yang banyak dipakai Lambert ini berasal dari Papua Nugini. Jadi masyarakat Papua, terutama Papua Indonesia ini, masih sedikit yang diambil sampel darahnya. Nah, Herawati menyatakan bahwa masyarakat Papua dan Papua Nugini ini memang beragam, amat beragam. Jadi di Papua sendiri ada sekitar 209 kelompok bahasa. Jadi itu menunjukkan keragaman dari masyarakat Papua. Nah, memang data DNA Papua ini terbatas, sehingga Eijkman kemudian lebih banyak meneliti di bagian barat Indonesia dan belakangan ini kembali ke Papua. Jadi pada tahun 2015 Eijkman mengambil sampel genetika warga di Korowai, di Citak, Yakai, Mapi di Papua bagian selatan. Nah, inilah merupakan migrasi yang pertama. Kemudian kita memasuki migrasi yang kedua, yaitu yang terjadi pada akhir zaman es, ya, yang terjadi antara 20.000 sampai 11.000 tahun yang lalu. Jadi migrasi kedua ini ditempuh ya oleh manusia yang disebut Austroasiatik, yang tinggal di gua, berburu dan meramu. Nah, bangsa Austroasiatik ini bermigrasi dari Tiongkok ya, selatan, yang selama ini teorinya mengatakan dari Hunan. Jadi Hunan ini adalah provinsi Cina yang berada di sebelah Danau Hu. Jadi di sana ada Danau Hu, maka ada dua daerah, yaitu Hunan di selatan dan di utara ada Hubei. Ya, jadi kita ingat kata Bei ya, ada dalam kata Beijing, berarti ibu kota utara, kemudian ada Nanking, ibu kota selatan. Jadi ada Hubei dan Hunan. Jadi Hunan ini adalah merupakan wilayah asal mula manusia Austroasiatik yang dalam teori-teori antropologi pada zaman dulu, nenek moyang Indonesia berasal dari Cina Selatan yang disebut Hunan. Nah, mereka bermigrasi dari Hunan ke Vietnam, kemudian Kamboja,
melewati Malaysia, kemudian ke Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Jadi penanda terpenting dari manusia Austroasiatik adalah tembikar yang berhias tali. Jadi bentuknya sama dengan tembikar yang ditemukan di Tiongkok Selatan dan juga di Taiwan. Nah, kemudian migrasi yang ketiga yaitu yang ditempuh oleh manusia atau bangsa Austronesia. Ini terkenal dengan teori out of Taiwan yang terjadi antara 4.000 sampai 5.000 tahun yang lampau. Di sini ada dua jalur ya. Jalur pertama dari Taiwan, kemudian ke Filipina, ke Pulau Sulawesi, kemudian menyebar ke Nusantara. Bahkan kemudian menyebar ke Pasifik Selatan. Nah, kemudian jalur yang kedua dari Taiwan menuju semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, dan seterusnya. Nah, jalur barat diperkirakan lebih awal daripada jalur timur, yaitu kisarannya pada 4.300 tahun yang lalu. Nah, mengapa mereka bermigrasi? Nah, salah satu alasan yang sangat masuk akal karena mereka menghindari daerah yang seringkali terjadi topan tropis atau siklon tropis. Jadi mereka berpindah dari daerah subtropis menuju ke daerah tropis. Karena di daerah tropis ini lebih aman dari ancaman siklon tropis atau topan tropis. Nah, sehingga mereka kemudian berpindah ke Indonesia. Nah, penutur rumpun bahasa terbesar di dunia itu adalah Austronesia, karena mencapai 1.200 bahasa yang dituturkan oleh hampir 380 juta orang. Jadi bahasa Austronesia ini mempunyai bahasa ya, katakanlah anak pinaknya, yaitu 1.200 bahasa tersebar ya di kawasan Nusantara sampai ke Madagaskar, kemudian ke selatan ke Kepulauan Fiji, dan yang ke selatan sampai ke Selandia Baru. Ya, jadi bahkan bukan ke Fiji saja ya, jadi lebih timur lagi ya Pulau Paskah. Di Pulau Paskah di sana ditemukan arca atau patung-patung yang mirip patung-patung yang ada di Poso. Jadi kemungkinan besar orang Austronesia ini berlayar sampai ke kepulauan atau Pulau Paskah di Pasifik Selatan. Jadi batasnya jelas ya. Jadi batas barat itu Madagaskar, batas utaranya itu adalah Taiwan dan kepulauan Mikronesia, kemudian ke timur Pulau Paskah di Pasifik Selatan, dan batas selatan adalah Selandia Baru. Ini adalah merupakan tempat hidupnya penutur Austronesia yang berjumlah 380 juta orang. Jadi ini termasuk penutur bahasa terbanyak di dunia. Nah, istilah Austronesia ini dari bahasa Latin, yaitu Australis yang berarti selatan, dan bahasa Yunani Nessos yang berarti pulau-pulau. Jadi Austronesia ini, istilah Austronesia ini diperkenalkan oleh seorang Jerman
Wilhelm Schmidt pada tahun 1899 yang mengganti istilah lama yaitu Malayo-Polinesia. Jadi sebelum ada istilah Austronesia, para ahli bahasa selalu menyebut bahasa-bahasa Nusantara itu dengan istilah Malayu-Polinesia. Begitu pula dengan arca-arcanya. Jadi arca-arca prasejarah di Indonesia seringkali disebut dengan patung-patung Polinesia. Nah, budaya Austronesia itu ciri khasnya adalah merupakan budaya Neolitik yang berserikan, sudah menetap, bercocok tanam, dan beternak. Nah, salah satu pewaris budaya Austronesia yang paling jelas adalah di Bali, ya, terutama dengan adanya pengairan subak, kemudian sawah terasering, kemudian penanggalan tradisional berdasarkan ilmu astronomi, kemudian pemakaian ikat kepala, dan juga gotong royong. Jadi itu adalah ciri-ciri dari manusia Austronesia yang ada di Pulau Bali. Jadi kalau kita lihat penutur Austronesia itu 60% dari 380 juta adalah orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu adalah penutur Austronesia 60% dari 380 juta orang. Nah, penanda budaya yang lain dari Austronesia adalah ditemukannya tembikar-tembikar yang berslip merah. Jadi ada tanda goresan merah pada tembikar itu. Ini adalah merupakan tembikar Austronesia. Nah, tembikar-tembikar ini ditemukan di Taiwan, Filipina, dan juga Kepulauan Pasifik. Nah, tentu saja usia tembikar berslip merah ini usianya lebih muda daripada tembikar yang berhias tali yang dibawa oleh orang Austroasiatik. Nah, peninggalan penutur Austronesia ini ditemukan di Gua Harimau, yaitu di Ogan Komering Hulu, Sumatera Selatan, dan juga situs Gilimanuk di Bali. Nah, bahasa Austronesia ini berasal dari Asia Daratan yang semula merupakan bahasa purba yang disebut bahasa Austrik. Kemudian bahasa Austrik terbagi menjadi dua, yaitu bahasa Austronesia dan bahasa Austroasiatik. Nah, bahasa Austroasiatik banyak dituturkan di daratan Asia, misalnya di Mont Khmer ya di Indochina, dan juga Munda di India Selatan. Nah, sementara bahasa Austronesia ini menyebar ke Indonesia dan Pasifik. Nah, kemudian memasuki migrasi yang keempat, yaitu migrasi pada zaman modern, yaitu perdagangan antar benua pada masa sejarah. Nah, jalurnya dari jalur barat datang pelaut Arab misalnya, pelaut India, dan juga Eropa. Nah, kemudian dari jalur timur datang pelaut Tiongkok. Jadi Tiongkok ini memang pelayarannya lebih mudah jika dibandingkan dengan pelayaran bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia mempunyai
keterampilan berlayar yang cukup tua dari awal-awal abad Masehi, karena kapal-kapalnya dikenal oleh Kekaisaran Cina dengan sebutan kapal-kapal Kunlun. Nah, kemudian migrasi yang terjadi pada masa sejarah ini kemudian berbaur dengan para migran yang lebih awal. Jadi migrasi yang keempat ini terjadi akibat pelayaran dunia, juga pelayaran antar benua. Jadi orang Arab, India dan Eropa itu berlayar ke Indonesia. Kemudian ada pelayaran Cina, ya, yang terkenal setelah tahun 1500-an. Cina memang pernah berlayar menyusuri pantai barat Amerika Latin dan tampaknya juga ke Indonesia, tetapi kelihatannya perlu ditinjau kembali apakah benar Cheng Ho itu pernah berlayar dan sampai ke Jawa. Nah, kalau kita lihat dari motif genetika yang terdapat pada masyarakat Indonesia, orang Bali ini 12% motif genetikanya adalah India. Nah, sedangkan yang lainnya juga ditemukan di Sumatera, Jawa, dan kawasan barat Indonesia. Jadi bauran genetika ini terjadi 2500 tahun yang lampau. Nah, kemudian motif genetika Tiongkok, ya ini sebenarnya yang disebut dengan keturunan Austroasiatik, ya, di Bali itu kurang dari 1%. Sementara di Jawa itu sekitar 11%. Jadi manusia Jawa itu lebih cenderung kecina-cinaannya lebih tinggi daripada di Pulau Bali, karena 11% orang Jawa adalah keturunan Austroasiatik. Kemudian hasil yang lain, misalnya etnis Banjar. Etnis Banjar ini bauran dari suku Dayak Maanyan, jadi sekitar 23-24%, dan Melayu 76-77%. Nah, etnis Banjar inilah yang menyeberangi Samudra Hindia pada 1000-1200 tahun yang lalu. Dan mereka tampaknya kawin-mawin, ya, dengan etnis Bantu di Afrika, yang kemudian menjadi nenek moyang orang Madagaskar. Jadi etnis Banjar ini melakukan pelayaran menyeberangi Samudra Hindia dan tinggal di Afrika Timur. Mereka membawa budaya Indonesia berupa kain tenun yang sama dengan kain tenun yang dimiliki oleh masyarakat di Bugis, masyarakat di Nusa Tenggara Barat dan Timur, ya. Jadi kain tenunnya itu rupanya juga dibawa ke sana, kemudian membawa pisang Raja Bandung, membawa tanaman seperti talas, umbi-umbian, ya, sehingga orang-orang Afrika Timur kemudian juga mengkonsumsi, ya, tanaman-tanaman yang dibawa dari Indonesia. Dan yang jelas alat musiknya adalah gambang. Jadi gambang itu merupakan satu-satunya alat musik gamelan Jawa yang tidak dibuat dalam bentuk dalam bentuk logam. Dan yang kedua adalah, yang berikutnya adalah kapal-kapal bercadik
itu juga dibawa oleh etnis Banjar ke Afrika Timur. Nah, kalau diperhatikan, manusia Indonesia itu mempunyai haplotipe, yaitu unsur-unsur yang mengandung unsur alatik, ya, Sino-Tibet, Hmong-Mien, Tai-Kada, Austroasiatik, Austronesia, Papua, Dravida, Indo-Eropa, Niger-Kongo dengan presentasi yang berbeda-beda. Jadi manusia Indonesia adalah manusia yang memang sangat beragam dilihat dari haplotipenya. Nah, sementara Jawa, manusia Jawa itu unsur Austroasiatiknya lebih dominan daripada Austronesia. Jadi orang Jawa termasuk keturunan Austroasiatik, ya, jadi lebih dekat dengan Cina daripada Taiwan. Nah, kemudian orang Melayu itu cenderung unsur Austronesianya lebih dominan daripada Austroasiatik. Ya, jadi ini berbeda dengan Jawa. Jadi kalau Jawa itu dominan Austroasiatiknya, sementara orang Melayu cenderung Austronesianya. Nah, sedangkan orang Mentawai itu hampir 100% adalah Austronesia. Orang Mentawai. Nah, begitu pula dengan Pulau Nias juga sama. Nah, suku Dayak ini lebih dominan Austronesia dibanding Austroasiatik dan Hmong-Mien. Sementara Sumba ini meliputi unsur 3 migrasi. Jadi orang-orang Sumba itu di situ berbaur 3 unsur, yaitu unsur Papua atau Australo-Melanesuit, jadi keturunan orang Afrika, bercampur dengan Austroasiatik dan juga bercampur dengan Austronesia. Jadi Sumba ini merupakan titik temu dari 3 migrasi manusia yang pernah datang ke Indonesia. Jadi manusia Sumba ini adalah manusia yang unik, ya, karena mengandung keturunan orang Afrika yang disebut Papua Australo-Melanesuit, kemudian mengandung darah keturunan Austroasiatik dan juga keturunan Austronesia. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.